Dulu ada masjid yang cukup fenomenal, dikenal dengan masjid dengan saldo 0 rupiah. Mengapa sampai viral? Karena umumnya di masa itu masjid terkesan menumpuk saldo atau kas infak jamaah dan berasa bangga saat pengumuman Jumat mengumumkan saldo kas masjid yang cukup besar, mungkin agar terkesan amanah. Namun tidak dengan masjid yang viral ini, mereka justru mengenolkan saldo kas masjid dengan mengalokasikan infak jamaah ke berbagai pos jariah. Cukup ramai beritanya kala itu di media sosial maupun grup WhatsApp. Kalau ada jamaah yang greget, maka ia forward berita itu, berharap agar masjid di lingkungannya berhenti menumpuk infak jamaah. Sebetulnya membuat saldo kas masjid menjadi nol itu perkara mudah. Cukup menambah membangun 2 atau 3 menara, atau mempercantik gapura, ataupun memperbanyak mengadakan acara. Makan cepat menuju nol saldo kas masjid. Tapi yang pasti tidaklah begitu. Coba sama-sama kita telah. Intinya adalah bagaimana menjadikan masjid itu memasyarakat, atau bagaimana membuat masjid aktif dalam bermasyarakat sesuai dengan ranahnya. Contohnya soal ibadah, sholat. Misal ada 1.000 warga muslim di lingkungan sekitar masjid. Dan dari 1.000 warga muslim ini, yang hadir sholat subuh ataupun isya berjamaah, misal ada 50 sampai 100 warga. Itu artinya 5 sampai 10% warga yang sholat berjamaah di masjid. Lalu 90%-nya kemana? Pasti ada sebab dan alasan dari 90% warga ini mengapa memilih untuk tidak melaksanakan sholat berjamaahnya di masjid. Kemudian pengurus masjid berusaha aktif, bersosialisasi, bermasyarakat. Misal mendatangi 5 sampai 6 warga tiap RT-nya dengan mengajukan pertanyaan singkat dan sederhana. Apa alasan Bapak memilih untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Lalu misal didapatkan feedback dari warga yang mayoritas menjawab, saya sih mau saja Pak sholat di masjid, tapi rumah saya cukup jauh sehingga saya ke masjid membawa kendaraan. Masalahnya saya menjadi was-was, tidak khusyuk dalam sholat, karena kepikiran kendaraan saya. Coba agar diatur sedemikian rupa terkait keamanan masjid biar jamaah merasa aman. Misal jawaban lainnya, coba Pak di masjid itu usahakan menghadirkan imam-imam sholat yang indah dan betul bacaannya. Di sekitar kita kan ada pesantren tahfiz Quran. Mereka nggak cuma hafal Quran dan benar bacaannya, namun juga merdu suaranya. Malah saya dapat kabar mereka juara MTQ. Coba pengurus bicarakan agar nyaman ketika menjadi makmum. Atau jawaban lain warga misalnya, coba Pak ruangan utama sholat itu dibikin adem. Nggak mesti dingin, yang penting nggak panas. Karpet juga coba dibikin wangi dan bersih, nggak kotor. Karena dulu saya sempat sholat di sana dan selepas sujud, kening saya berdebu, gatal. Coba pengurus bicarakan agar jamaah bisa kerasan. Data feedback warga ini kemudian dimusyawarahkan pengurus dan diambil tindakan. Contohnya menyikapi soal masalah keamanan. Pengurus memutuskan pasang CCTV plus mempekerjakan pengawas untuk memonitoring kendaraan di monitor CCTV maupun mengawasi langsung di lapangan saat melaksanakan sholat berjamaah. Tapi nggak ada istilah infak parkir ya. Dan untuk lebih meyakinkan warga soal keamanan ini, maka dikeluarkan jaminan. Kalaupun masih jebol juga pengamanan, maka kendaraan yang hilang di masjid akan diganti. Nah, untuk menyediakan perangkat CCTV dan biaya bagi pengawas ini, mesti ada infak yang rutin dikeluarkan. Lanjut ke soal imam sholat. Kalau memang di masjid kondisi saat ini tidak ada imam yang lengkap, misal bacaan Qurannya bagus tapi suara atau nagumnya biasa-biasa saja, atau suaranya merdu dan nagum bagus tapi tajwid baca Qurannya berantakan, maka pengurus memutuskan untuk bekerja sama dengan lembaga tahfiz ataupun pesantren Quran untuk mengirim 4 atau 5 santrinya ataupun sekalian gurunya untuk rutin mengimami sholat maghrib, isya, dan subuh berjamaah di masjid. Maka bertambah lagi pos infak, dikeluarkanlah infak bulanan untuk para imam sholat. Dan hal terakhir soal keamanan ruangan utama sholat, agar ruangan adem dan karpet wangi dan bersih. Karena kas infak cukup, maka pengurus memutuskan memasang AC pada ruang utama salat. Kemudian membeli beberapa perangkat AC beserta perawatan rutin AC. Kemudian untuk karpet masjid juga dijadwalkan laundry karpet. Bertambah lagi pos pengeluaran infak, mulai dari tagihan listrik karena AC maupun maintenance AC dan karpet. Singkat cerita, keamanan dan kenyamanan diminta warga sudah berusaha dipenuhi oleh pengurus masjid. Kemudian menginformasikan kembali ke warga apa yang telah dilakukan pengurus masjid untuk keamanan dan kenyamanan beribadah salat berjamaah. Masjid insya Allah sudah aman dan nyaman untuk melaksanakan ibadah sholat. Keamanan dijamin, imam sholatnya suaranya enak dan merdu, ruangan adem dan wangi. Nah, apakah sholat akan bertambah? Apakah warga akan berduyun-duyun mendatangi masjid untuk sholat berjamaah? Atau apakah presentasi warga yang ikut sholat berjamaah di masjid akan meningkat? Ya, belum tentu. Namun seandainya jika warga jujur, fair, dan bijak, maka insya Allah setidaknya warga akan mencoba dulu membuktikan perkataan pengurus dengan mendatangi masjid untuk ikut sholat berjamaah. Setidaknya mencoba merasakan suasana baru sholat berjamaah di masjid seperti yang pengurus sampaikan. Syukur-syukur kerasan dan lanjut terus menjadi jamaah. Dan jika jika terwujud, insya Allah akan menambah jamaah dengan informasi yang semakin lama tersebar dari mulut ke mulut atau dari jari ke jari melalui media sosial. Tapi kalaupun ternyata yang telah diusahakan tidak sesuai ekspektasi, misal masih sepi, ya serahkan saja pada yang kuasa karena pengurus sudah berusaha. Tapi insya Allah bertambah, entah berapa. Jika kita asumsikan sudah ada penambahan warga yang ikut sholat berjamaah, maka masjid dapat melanjutkan hal selanjutnya dalam bermasyarakat. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, kenapa yang pertama kali dibenahi tadi adalah sholat? Jawaban sederhananya adalah karena rukun Islam itu setelah syahadat ya sholat.
Dan jika dijalankan ke warga, ke jamaah, sebagian besar datang ke masjid itu hanya untuk sholat. Kalau urusan sholat sudah baik, maka insya Allah hal lain dan selanjutnya akan ikut baik. Habis sholat, lanjut ke zakat, seperti pada rukun Islam. Dan zakat ini yang dapat membuat masjid dapat melangkah lagi dalam berperan bermasyarakat. Kita asumsikan dari 1.000 warga muslim sekitar masjid tadi, 10%-nya atau 100 warga masuk kategori muzaki, atau yang terkena kewajiban membayar zakat. Bisa dirata-ratakan penghasilan take home pay per masing warga tadi adalah 10 juta rupiah per bulan. Masjid kembali aktif mengambil peranan dalam bermasyarakat. Silaturahim ke 100 warga yang tergolong muzaki ini. Berbincang soal zakat mal, tepatnya zakat profesi, sembari memberikan undangan terkait kajian zakat mal yang sudah diatur sebelumnya oleh pengurus masjid, mengundang narasumber yang pakar zakat level nasional, atau seorang dokter dalam ekonomi Islam, ataupun petinggi lembaga keuangan syariah tingkat nasional, biar nggak nanggung, memberi yang terbaik bagi warga. Singkat cerita, kita asumsikan, ke 100 warga yang tergolong muzaki ini setuju dan ikut pendapat ulama terkait zakat profesi. Maka tiap bulannya masing-masing dari mereka mengeluarkan zakat mal dan menyerahkan zakat malnya ke masjid. Zakat mal sebesar 2,5% dari gaji atau Rp250.000 per orang dikali 100 warga, sehingga sebulan terkumpul 25 juta dan setahun terkumpul 300 juta dari zakat profesi. Masjid bekerjasama dengan lembaga zakat sepakat mengadakan program advokasi, yakni zakat profesi difokuskan untuk program mengentaskan kemustahikan pada warga sekitar masjid, atau sederhananya membantu warga yang berhak menerima zakat, misal warga miskin, untuk dibantu perekonomiannya dengan bantuan dan kerjasama dari masjid dengan modal bersumber dari zakat mal warga. Misal diambil 5 warga miskin yang berpotensi, tiap orang mendapat bantuan modal kerjasama dalam bentuk usaha senilai 60 juta rupiah. Usahanya apa? Ya bisa dilihat saja dari masjid yang viral. Singkat cerita, diasumsikan usahanya berjalan baik. Kita asumsikan setiap usaha meraih keuntungan rutin sekitar 10%, atau jika dikali modal maka mendapat 6 juta rupiah per bulan, yang artinya dengan penghasilan ini maka mereka sudah terlepas dari kemustahikan. Dan jika keuntungan didapat sekitar 20% dari modal usaha atau 12 juta rupiah, maka mereka lebih naik level lagi karena sudah tergolong menjadi muzaki dan ikut memberikan zakat profesi setiap bulannya. Dan seterusnya, program zakat berlanjut tiap tahun berikutnya sehingga makin banyak warga yang terlepas dari kemustahikan. Pertanyaannya, apa iya bisa semulus itu program zakat berlancar? Ya, belum tentu. Dan tentu ada 100 warga yang setuju dan mau mengeluarkan zakat profesi tiap bulannya. Kalaupun setuju dengan pendapat zakat profesi dan mau mengeluarkan, juga belum tentu semuanya mau mempercayakan dan menyerahkan zakat mereka untuk dikelola masjid. Belum tentu juga usaha yang dijalankan itu pasti untung, namanya juga usaha. Bisa untung, bisa jadi rugi. Namun setidaknya mesti dicoba. Dan ada peluang baik di sana. Karena jika saja urusan pelaksanaan ibadah sholat sudah baik dan ada penambahan warga yang aktif sholat berjamaah meningkat, misal menjadi 200 atau 300 warga, maka itu sudah cukup menjadi modal yang baik sebagai calon konsumen dalam usaha. Pertanyaan besarnya untuk mengakhiri urusan kita kali ini adalah, apa masjid harus seperti itu? Yang penting kan di masjid itu ada jamaah yang mau jadi imam sholat dan ada makmumnya, biar bisa disebut sebagai sholat berjamaah. Yang penting saat akhir bulan ada infak untuk bayar listrik, ada marbot untuk membersihkan masjid biar nggak kotor. Ataupun saat mau mengadakan acara hari besar Islam, tinggal minta dan ngasih proposal ke warga. Kalaupun ada genteng yang bocor atau perbaikan bangunan, tinggal info ke warga yang mau kasih donasi infak sedekah untuk renovasi. Cukup toh? Ya nggak masalah, cukup syarat saja. Tapi terkadang mungkin di antara kita ada yang berusaha bersumbangsi, minimal berkomentar untuk ikut membangun ataupun memperbaiki bangsa. Padahal di lingkungan terdekat kita ada yang bisa kita mulai dibenahi. Ada masjid tempat ibadah kita yang bisa sama kita benahi agar menjadi lebih baik. Terutama terkait peranan masjid dalam bermasyarakat, atau istilah familiarnya hablum minan nas. Karena bisa jadi tambah sadar kita mengandalkan agama kita ini jika yang diurus hanya hablum minallah saja. Kalaupun usaha atau ikhtiar yang kita lakukan pada akhirnya tidak terwujud atau tidak menemui hasil yang baik, ya nggak masalah. Karena insya Allah yang dilakukan tetap dinilai sebagai jihad fi sabilillah yang insya Allah menjadi pahala. Wallahu a'lam.